lagi sama aku Esti di sesi review buku Toko Buku Pustaka Hidayah. Setelah sekian lama ya, akhirnya aku kembali lagi ke sesi review buku. Karena kemarin-kemarin kayaknya aku terakhir tag itu Oktober ya. Oh iya guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan, terus pakai masker, makan makanan yang sehat, minum air putih, dan stay healthy ya. Jadi kali ini aku mau nge-review sebuah novel, judulnya Laila Majnun karangan Syekh Nizami yang diterbitkan oleh Buku Bijak. Nah, kalian pasti udah pernah denger nih Laila Majnun. Mungkin dari blog atau kalian baca di mana, mungkin kalian pernah baca bukunya juga, atau pernah nih kalian inget salah satu film yang kalau nggak salah rilis tahun kemarin ya, yang dibintangi oleh Acha Septriasa sama Reza Radian, itu judulnya juga sama, Laila Majnun. Itu kalau nggak salah udah tayang deh, Netflix mungkin ya, ada. Terus lihat deh sampulnya, lucu kan, kayak colorful gitu, bagus. Laila ini Majnun, ini sampulnya soft cover ya, kayak biasa. Ukurannya standar aja A5 21 x 15 mungkin. Terus kualitas kertasnya book paper. Kemudian ini jumlah halamannya sekitar 226 halaman. Maksudnya aku suka banget sih ini sampulnya, sangat-sangat estetik buat konten Instagram. Terus juga harganya tuh terjangkau ya, ini sekitar 35 sampai 40-an ribu, dan ini tuh ori segel mulus. Pokoknya kalian kalau misalnya mau beli, jangan lupa untuk kunjungi marketplace kami di bawah ini. Nanti aku sertakan linknya, oke? Nah, cerita Laila Majnun ini bercerita awalnya dikisahkan seorang kepala suku, itu kepala suku dari Bani Amir. Dia sudah lama gitu loh, nggak punya anak. Akhirnya si kepala suku ini meminta kepada Allah untuk segera dikaruniai momongan. Dan akhirnya Allah mengabulkan dengan hadirnya seorang anak laki-laki tampan, dan anak laki-laki itu diberi nama dengan nama Kayis Ibnu Mulawah. Karena Kayis ini berasal dari keluarga yang kaya, tajir gitu ya, maka orang tuanya memutuskan untuk menyekolahkan Kayis di sebuah sekolah yang elit, favorit gitu lah ya. Di sekolah itu ternyata Kayis cukup populer gitu. Nah, di sekolah itu juga akhirnya Kayis bertemu dengan seorang perempuan cantik namanya Laila. Laila ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang seperti namanya ya, Lail itu kan malam. Jadi dia tuh cantik, terus matanya itu pokoknya berbinar-binar gitu. Terus bulu matanya sama alis, dan rambutnya itu sangat hitam pekat gitu. Pokoknya cantik lah. Kayis ketemu Laila, jatuh cinta, sayang nih. Nah, Laila ini sendiri berasal dari suku yang berbeda dari Kayis. Laila itu dari suku atau Bani Katibiyah. Jadi mereka itu sama-sama bangsa Arab, cuman mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka akhirnya jatuh cinta, kemudian menjalin hubungan gitu ya. Nah, karena mereka masih di sekolah, terus mereka tuh sering banget kayak pergi bareng, kemana-mana bareng. Ketika teman-temannya belajar, si Kayis sama Laila ini malah asyik bermesraan gitu. Dengan hubungannya ini, Kayis itu mungkin karena bakat ya, I don't know. Kayaknya mungkin karena Kayis ini bakat, akhirnya Kayis ini sering banget bikin syair-syair buat Laila. Mungkin kalau sekarang tuh yang kayak bahasanya sekarang mungkin kayak puisi gitu ya. Nah, kalau misalnya jatuh cinta tiba-tiba bisa bikin kata-kata gitu. Sama nih, Kayis juga kayak gitu. Ternyata yang bucin itu it's not Kayis aja, tapi Laila juga bucin. Jadi syair-syairnya Kayis itu juga dibalas sama Laila. Jadi mereka ya sama-sama bucin gitu. Berita kedekatan mereka berdua itu terdengarlah ke telinga ayahnya si Laila. Karena untuk masyarakat Arab gitu ya, itu kan bukan hal yang baik ya, misalnya ada anak perempuan sama laki-laki terus pacaran terus, itu kan lambat laun tuh jadi omongan orang gitu, jadi digosipin.
Kayak Butejo nih kalau ketemu Laila sama Majnun pasti gini, kalau you Laila karo si Majnun pacaran terus, mesti kayak gitu. Sama sebenarnya. Terus akhirnya si Laila ini dipanggil lah sama ayahnya. Kamu kenapa kok di sekolah kayak gini? Papa tuh udah dapat kabar dari orang-orang, katanya kamu sama si Kais nih kayak gini. Terus si Laila tuh akhirnya diminta oleh ayahnya untuk tidak lagi bersekolah. Nah di sini Kais sama Laila akhirnya berpisah, atau istilahnya sih Kais itu tidak lagi bisa ketemu sama si Laila kayak gitu. Nah awal dari situ si Kais mulai gimana ya, stres mungkin ya, depresi kalau bahasanya yang sekarang. Satu-satunya cara dia ketemu sama Laila itu ya di sekolah. Terus akhirnya Laila udah nggak sekolah lagi, ya udah si Kais tuh lama-lama jadi Majnun atau gila. Majnun itu bisa diartikan penyakit yang seperti orang gila, tapi gilanya tuh kayak sampai kerasukan iblis gitu loh. Dan itu membuat Kais menjauh dan udah lagi nggak pulang ke rumah. Dia menjauh sampai ke padang pasir, kemudian dia menetap di gua. Kais mengasingkan diri di situ. Akhirnya orang-orang menyebut Kais dengan sebutan Majnun atau si orang gila. Terus di situ Kais emang sendiri, tapi dia masih sering bersyair gitu, dan syairnya tuh sangat-sangat terkenal di kalangan orang-orang di sekitar situ. Sampai banyak orang yang kemudian datang ke Kais untuk mendengarkan syair-syairnya Kais. Aku bacain ya salah satu syairnya Kais buat Laila. Aku sebenarnya nggak terlalu bisa baca puisi, tapi I will try this. Ini nggak ada judul ya syairnya tuh, kayak gini. Udah aku malu. Aduh. Jiwa orang yang dimabuk cinta akan merasa sakit karena rindu. Sebab pecinta ingin selalu bersama, tapi halangan tiada henti-henti. Pecinta seperti dua ekor kijang di bukit tandus. Walau tiada makanan, tetapi mereka tetap bersama. Atau seperti burung merpati, walau terbang bebas di angkasa luas, tetap saja kembali pada kekasihnya. Atau laksana ikan tuna, tetap tabah walau dipermainkan ombak, timbul tenggelam di laut. Walau selalu dicaci dan dicela, batin menjerit, tubuh binasa. Meski lapar dan disia-siakan, namun jiwa pecinta akan selalu memaafkan. Sebab pecinta tidak membutuhkan pujian, dan pengorbanan pecinta tidak akan sia-sia. Kulihat bintang kutub dan bintang kejora. Demikian pula cinta. Sekecil apapun, cinta akan tetap berkuasa di singgasana hati, dan bagi pecinta, kebahagiaan dan kesedihan sama indahnya, karena cinta sejati tidak mengenal kesia-siaan. Jiwaku dan jiwa Laila akan tetap bersama, andai pun tidak di dunia. Pasti jiwa kami akan bersatu di liang lahat, dan kelak akan dibangkitkan bersama, hingga dapat bersatu selama-lamanya. Mataku berkorban untuk Laila, dengan segenap curahan air mata, berharap liang lahatmu adalah liang lahatku, agar jenazah kita bersatu. Ini salah satu syairnya Kais untuk Laila. Terus ya aku tuh nggak bisa bikin puisi ya, menurut aku sih ini cukup menyentuh sih, bagus. Tapi karena ini merupakan cerita ya folklore ya dulunya ya, jadi mungkin ini juga pernah ada, mungkin based on true story yang kemudian kembali diceritakan oleh Syekh Nizami. Tapi ada juga yang bilang kalau sebenarnya syair-syair ini nggak murni dari Kais aja, tapi udah ditambah-tambahin sama pengarangnya kayak gitu.
balik lagi ya ke ceritanya. Jadi si Kais ini kan mengasingkan diri di padang pasir, kemudian ayahnya sedih dong. Terus dibujuklah si Kais agar bisa kembali ke rumah, tapi Kais nggak mau karena saking cintanya sama Layla dan dia udah kayak kehilangan akalnya seperti itu. Sebenarnya usahanya sudah cukup banyak sih agar bisa bertemu Layla. Contohnya pada suatu hari Kais itu menyamar menjadi seorang pengemis perempuan, perempuan tua gitu, ke rumah Layla, terus kemudian akhirnya bertemu dengan Layla. Akhirnya mereka bisa bertemu. Terus ada suatu riwayat juga yang menceritakan pada suatu hari si keluarganya Layla ini mengadakan perjamuan untuk masyarakat miskin atau peminta-minta di sana. Kemudian si Kais ini dengar dan dia ikut mengantri gitu untuk antri makanan di rumahnya Layla gitu. Layla tahu kalau si Kais ada di sana dan ikut mengantri. Ketika tiba di giliran Kais, piring yang seharusnya diberikan kepada Kais oleh Layla kemudian dibanting. Dan orang-orang langsung berpikiran, berarti Layla udah gak cinta sama kamu Kais, karena kamu gila, karena kamu Majnun. Layla tuh udah gak cinta sama kamu gitu. Tapi si Kais malah bilang gini, loh gak gitu, Layla tuh masih cinta sama saya. Kenapa dia ngebanting piring itu? Ya karena biar saya bisa ngantri lagi dong bro, gitu. Ya bener sih kalau menurut aku, itu bener. Itu trik yang ya agak cheesy tapi ya masuk deh. Terus lanjut lagi ya, apakah keluarga Layla dan keluarganya si Kais ini nggak berusaha buat damai aja? Sebenarnya pernah sih. Jadi saking putus asanya keluarganya si Kais itu sampai mengadakan rencana untuk melamar Layla, dan itu udah terjadi. Si Layla dilamar oleh keluarganya Kais, diminta untuk menjadi istrinya. Tapi mungkin ayahnya Layla ini udah terlanjur sakit hati gitu ya, karena anaknya jadi omongan orang di masa lalu. Kemudian lamaran itu ditolak. Alasannya kayak gini, orang tua mana yang rela jika anaknya menikah dengan orang yang gila, kayak gitu. Dan sampai ayahnya itu berkata, saya akan menikahkan Layla dengan siapapun, tapi tidak dengan Kais. Aduh sedih banget sih itu. Sebenarnya ceritanya tuh masih panjang ya. Ada gelombang, maksudnya ada gelombang pasang surut yang sangat-sangat menurut aku ya perjuangan cinta tuh kayak gitu. Sampai pada akhirnya keluarganya si Layla itu sudah saking putus asanya mungkin ya, akhirnya Layla dijodohkan dengan seorang saudagar tua yang bernama Samir. Kemudian Layla menikah. Tapi pernikahan mereka juga nggak berjalan sesuai yang diharapkan keluarganya Layla, karena gimana ya, Layla kan nggak cinta sama suaminya ini, dan si Layla pun tidak berusaha untuk mau disentuh oleh suaminya ini, dan akhirnya suaminya ini meninggal duluan, mungkin karena tersiksa batin ya. Setelah itu si Layla ikut jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Kais atau si Majnun ini mendengar si Layla telah meninggal, makin depresi dia, langsung makin ya tambah sedih, tambah terpuruk, tambah kepikiran gitu ya. Akhirnya dia mencari pusara Layla, cari kuburannya, ketemu, dan dia di kuburannya Layla hingga akhirnya juga Kais meninggal. Aduh, aku sebenarnya baca buku ini tuh kayak ya sedih sih, sedih aja, orang kayak memperjuangkan cinta sampai segitunya gitu. Kalau sekarang ya bilangnya bucin ya, tapi ini bucinnya tuh ekstrim banget, bener-bener ekstrim, bucin sampai meninggoy. Nah, pesan yang aku bisa petik dari buku ini adalah mungkin kalau kita mencintai seseorang, mencintai makhluk itu mungkin jangan sampai kita melebihi cinta kita sama yang di atas ya, sampai jadi gila itu jangan. Mungkin kalian kalau misalnya mencintai boleh deh sepenuh hati gitu ya, tapi jangan sepenuh jiwa. Karena kalau misalnya mencintai sepenuh hati itu, kalau sakit paling sakit hati doang, nggak sampai sakit jiwa. Oke, sekian dulu review buku dari aku.
Buat kalian yang pengen ngedapetin buku ini, jangan lupa datang ke marketplace kami di bawah ya, nanti aku sertakan. Kemudian buat kalian jangan lupa jaga kesehatan, stay healthy, jangan lupa makan makanan yang bergizi seperti pesan aku yang tadi. Terus jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, dan share video ini agar lebih bermanfaat. See you!